생각보다 골치 아프네. 그럼 좀 더 고전적인 방법으로 크립토 체킹하면 안 되냐? 아는 용어라고 아무거나 나불대기. 정하는 뭐. 자, 믿어요, 사이버석. Selamat datang kembali di channel HDV Movie. Tempatnya kita bongkar habis alur cerita film seru dengan gaya santai tapi tetap nancep di hati. Hari ini kita bahas film Korea yang bisa dibilang unik, bukan drama, bukan horor, bukan action berat tapi tentang anak-anak muda yang jago banget ngetik alias ngehack. Yap, judulnya 20 Hacker, dirilis tahun 2021. Film ini membawa kita ke dunia digital, Korea Selatan yang kelam tempat di mana hacker nggak cuma ngopi kode, tapi juga ngebongkar ketidakadilan. Nah, seperti biasa, ini 100% full spoiler, jadi siapin cemilan, karena kita bakal kupas habis isi kepalanya para hacker muda ini. Jadi, ceritanya begini, kita dibawa ke Korea Selatan, di era modern, tapi semua terasa suram. Dunia dipenuhi kejahatan digital, pencurian data, manipulasi saham, korupsi online, bahkan pemerasan lewat CCTV rumah orang. Dan yang nyebelin, pelakunya bukan penjahat biasa, tapi para elit dan orang kaya yang sembunyi di balik firewall hukum. Tapi di sisi lain, ada kelompok yang gak tinggal diam. Mereka nyebut diri mereka Better World, kelompok hacker muda yang mendedikasikan hidupnya buat ngehajar sistem yang bobrok. Di tengah dunia itu, muncul tokoh utama kita, Ji-hwan, remaja jenius yang hidupnya hancur gara-gara ulah para elit digital. Ayahnya dulu seorang programmer jujur, tapi dijebak dalam kasus yang gak pernah ia lakukan. Akhirnya, ayahnya menghilang, dan Ji-hwan tumbuh dengan dendam. Ji-hwan gak cuma anak biasa. Sejak kecil dia udah ngulik komputer, ngeretas sandi, dan ngulik server pemerintah buat iseng. Tapi makin dewasa, dia sadar dunia digital ini punya dua sisi. Satu buat hiburan, satu lagi buat keadilan. Ji-hwan akhirnya bergabung dengan kelompok Better World bukan cuma karena jagoan, tapi karena dia punya misi pribadi, cari kebenaran tentang ayahnya. Di sana, dia ketemu reken-reken yang sama gilanya. Hacker cewek jago analisis data, anak programmer yang hobi ngopi sambil retas satelit, dan satu cowok pendiam tapi bisa jebol server bank kayak mainan. Mereka bukan sekadar geng main komputer, mereka punya struktur, tujuan, dan prinsip. Kalau hukum nggak bisa menindak yang salah, biar kita yang bertindak. Misi pertama mereka, membongkar perusahaan besar yang diam-diam jual data pribadi pengguna ke pihak luar negeri. Ji-hwan dan timnya mulai nyusup ke sistem internal perusahaan itu. Tapi, ini bukan kayak di film barat yang tinggal ketik, selesai. Di sini kita lihat proses detail. Dari bikin virus kamuflase, manipulasi firewall, nyari celah di router wifi kantor, sampai pura-pura jadi teknisi IT buat masang alat sadap. Dan ini keren karena filmnya ngasih realisme, bukan cuma efek-efek dramatis. Akhirnya mereka berhasil, mereka buka semua data ke publik. Korban-korban yang selama ini cuma bisa teriak di sosial media, akhirnya dapat keadilan. Tapi tentu aja, makin besar tindakan mereka, makin besar pula musuh yang mereka hadapi. Di balik perusahaan itu, ternyata ada jaringan elit yang melindungi data dengan sistem AI super ketat. Dan satu persatu, anggota Better World mulai diburu. Bahkan Ji-hwan sendiri dapat ancaman langsung ke rumahnya. Tapi justru di titik ini, kita lihat perkembangan Ji-hwan. Dulu dia cuma hacker pemarah, sekarang dia mulai ngerti arti dari perang informasi. Dan dia sadar, musuhnya bukan cuma orang jahat, tapi sistem itu sendiri. Setelah keberhasilan pertamanya, Ji-hwan dan timnya mulai merasa percaya diri. Tapi kepercayaan diri itu cepat berubah jadi pelajaran pahit. Di misi berikutnya, mereka berusaha membongkar data manipulasi saham yang dilakukan oleh jaringan mafia digital. Korea sayangnya, mereka ketahuan. Sistem keamanan mereka ternyata sudah dipantau oleh pihak ketiga yang lebih berbahaya dari sekadar korporasi. Ketika Ji-hwan masuk ke jaringan, tiba-tiba semuanya gelap. Server tim Better World diserang, balik dengan teknik yang bahkan Ji-hwan belum pernah lihat sebelumnya. Seisi ruangan, panik, komputer-komputer hang, jaringan putus, bahkan IP mereka dilacak secara real time. Salah satu anggota Better World nyaris tertangkap karena rumahnya sudah dipantau. Disinilah kita lihat bahwa perang digital itu bukan cuma soal kecepatan ketik atau kode rumit. Ini soal strategi. Ji-hwan akhirnya memutuskan untuk mundur. Untuk sementara, dia dan timnya menghilang dari radar. Tapi bukan buat kabur, mereka mengubah identitas digital mereka sepenuhnya. Ji-hwan bahkan membuat persona palsu yang ia tanam di deep web untuk memancing lawan keluar. Dan
Berhasil, salah satu musuh mereka anggota senior dari organisasi cybercrime Korea terjebak. Dengan trik sederhana, namun brilian, Ji-hwan berhasil merekam aktivitas ilegalnya dan mengirimkannya ke media massa. Boom! Satu bos kriminal tumbang tanpa perlu tembakan. Cuma butuh koneksi internet dan kecerdasan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang terus menghantui Ji-hwan, keberadaan ayahnya. Sampai akhirnya, di suatu malam, Ji-hwan menemukan data lama file terenkripsi yang pernah ia simpan dari komputer ayahnya sebelum hilang. Butuh waktu berminggu-minggu untuk membuka file itu. Tapi setelah berhasil, isi filenya mengguncang segalanya. Ternyata, ayah Ji-hwan bukan sekadar korban. Ia adalah bagian dari tim pengembang sistem keamanan negara dan justru sedang mencoba membocorkan kelemahan sistem itu ke publik sebelum dijebak dan dihapus dari sejarah. File itu bukan cuma bukti, tapi juga warisan berisi peta jaringan kriminal digital skala nasional. Dan sekarang, semuanya ada di tangan Ji-hwan. Setelah membaca isi file ayahnya, Ji-hwan berubah. Nggak ada lagi remaja galau atau hacker iseng. Dia sekarang pemimpin. Dia mulai merancang misi besar, membuka sistem besar milik pemerintah yang ternyata sudah dikuasai sindikat elit selama bertahun-tahun. Ini bukan cuma soal keadilan digital ini. Soal menyelamatkan seluruh generasi dari kebohongan sistematis. Ji-hwan melatih timnya dengan keras. Mereka belajar cara menyusup bukan cuma lewat kode, tapi lewat data sosial, logika, dan bahkan empati. Mereka juga mulai menyusup ke akar-akar pemerintah sebagai peserta IT muda, mengakses jaringan internal lewat kompetisi coding tanpa dicurigai. Ini bukan aksi hacking biasa, ini revolusi. Tapi seperti di banyak film thriller lainnya, selalu ada pengkhianat. Salah satu anggota Better World ternyata bekerja untuk pihak musuh. Diam-diam, dia menyisipkan kode pelacak di sistem tim. Ji-hwan hampir saja ketahuan, tapi berkat paranoia sehatnya ia mengecek log aktivitas anggota dan menemukan keanehan. Kecurigaan itu benar. Tapi Ji-hwan nggak langsung menyerang balik. Dia malah memanfaatkan pengkhianat itu untuk menyebar informasi palsu dan menjebak organisasi besar dalam perang internal. Cerdas, parah, tapi juga berisiko. Karena sejak saat itu, nama Ji-hwan jadi target utama. Misi selanjutnya nggak lagi hanya di balik layar. Ji-hwan harus turun langsung ke lapangan. Dia menyamar sebagai siswa biasa dalam seminar teknologi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Di sana, ada satu server pusat yang berisi rekaman, korupsi dan manipulasi data rakyat Korea Selatan. Ji-hwan dan satu rekannya So-min harus masuk ke ruang kontrol di lantai 7 tanpa diketahui. So-min berpura-pura jadi relawan acara. Dengan wajah polos dan logat manis, dia memikat kepala keamanan dan mencuri akses ID-nya. Ji-hwan masuk lewat jalur maintenance, menyusup lewat tangga darurat, dan berhasil sampai ke ruang server. Tapi saat sedang mengunduh data alarm, tiba-tiba menyala. Ini adalah momen paling tegang sepanjang film. Bukan cuma soal kode dan internet ini, kejar-kejaran nyata. Ji-hwan kabur dari gedung, naik ke atap, lompat ke gedung sebelah. Drone keamanan mengejarnya. Sementara, So-min harus menahan petugas keamanan dengan obrolan palsu dan akting seolah-olah dia panik karena kebakaran. Adegan ini disutradarai dengan gaya sinematik cepat penuh cutscene dan musik elektronik yang bikin jantung penonton ikut deg-degan. Akhirnya, Ji-hwan selamat. Tapi saat membuka hasil file curiannya, dia sadar itu baru sebagian kecil. File yang didapat hanya bisa dibuka dengan satu kunci digital yang ternyata disimpan di markas besar organisasi musuh Cybercore, sebuah perusahaan keamanan siber yang justru jadi sarang korupsi. Masuk ke sana bukan hal mudah, apalagi sistem mereka punya lapisan keamanan berlapis, biometrik, AI pengenal suara, bahkan sensor emosi. Ji-hwan tahu, ini bukan misi biasa. Tim Better World harus merekrut bantuan. Dan muncullah karakter baru. Kang Dua, mantan pegawai Cybercore yang punya dendam pribadi karena dipecat saat membongkar korupsi internal. Kang Du setuju membantu, tapi dengan satu syarat. Ji-hwan harus siap mengorbankan seseorang dalam misi ini. Misi penyusupan ke Cybercore jadi titik balik tragis. Mereka berhasil masuk, tapi terdeteksi. Dalam kekacauan itu, salah satu anggota muda tim, Chan-woo, tertembak oleh petugas keamanan saat mencoba mengalihkan perhatian. Adegan ini penuh emosi. Ji-hwan hampir menyerah, dia berlutut di samping Chan-woo yang sekarat, sambil memegangi flash disk yang sudah berhasil menyalin data utama. Lanjutkan perjuangan kita. Itu
kata terakhir Chan-woo. Ji-hwan lari sambil menahan tangis, dan seluruh tim mundur total. Tapi dari peristiwa itu, mereka sadar. Ini bukan lagi soal misi iseng, ini soal harga diri dan masa depan bangsa. Setelah berhari-hari menyembunyikan diri, Ji-hwan akhirnya berhasil mendekripsi semua file yang mereka curi. Bukti-bukti itu dipublikasikan lewat siaran langsung ke berbagai kanal publik dan komunitas hacker dunia. Korea Selatan gempar, berita itu viral, demonstrasi, pecah. Pemerintah tidak bisa lagi menyembunyikan kebusukan dalam sistem digital mereka. Dunia mulai membuka mata tentang pentingnya etika digital dan keamanan siber yang transparan. Ji-hwan, dia menghilang dari dunia maya, tapi pengaruhnya tetap hidup di komunitas. Better World menjadi simbol perlawanan. Setelah kebocoran besar-besaran, Ji-hwan dan timnya jadi buronan digital. Di forum-forum hacker internasional, nama mereka naik jadi legenda, tapi pemerintah juga mulai menyusup ke komunitas bawah tanah untuk memburu mereka. Disinilah, film memperlihatkan sisi dunia siber yang lebih gelap, tempat para hacker black hat jual beli data, manipulasi algoritma sosial media, sampai perdagangan identitas digital. Ji-hwan dan tim harus menjaga identitas mereka tetap anonim, sambil terus menyebarkan kesadaran publik tentang manipulasi digital. Mereka nggak cuma jadi hacker, tapi juga edukator yang menyusup ke sistem untuk mengubahnya dari dalam. Ji-hwan mengambil identitas baru sebagai guru privat IT di sebuah sekolah elit. Ternyata salah satu petinggi cybercore punya anak yang sekolah di sana. Target Ji-hwan adalah mendapatkan akses dari anak itu yang ternyata jago main game online. Melalui game, mereka membangun kedekatan. Ji-hwan menyisipkan program kecil di laptop si anak, yang kemudian membuka jalan ke file backdoor server cybercore. Adegan ini unik karena terasa ringan seperti bonding kakak adik di tengah tekanan berat yang mereka alami. Penonton juga dibikin senyum-senyum sendiri ngelihat Ji-hwan yang biasanya dingin tiba-tiba jadi mentor lucu demi membujuk si bocah gamer. Saat berhasil masuk ke sistem cybercore, mereka menemukan sesuatu yang lebih gila lagi, sebuah sistem AI lawas buatan mendiang ayah Ji-hwan yang dulu pernah jadi programmer top. Ternyata sang ayah dulu ikut membangun sistem enkripsi nasional, tapi dibungkam setelah mencoba menolak proyek yang melanggar privasi rakyat. AI ciptaannya masih hidup, tersembunyi sebagai hantu di dalam sistem. Adegan saat Ji-hwan menyadari AI itu adalah peninggalan ayahnya sangat emosional. AI-nya menyapa, "Ji-hwan, jika kau mendengar ini, berarti kau meneruskan perjuanganku." Boom! Emosi penonton meledak. Bersama AI ayahnya, Ji-hwan mulai membangun sistem baru. Bukan cuma untuk menyerang, tapi untuk melindungi data masyarakat dari eksploitasi. Mereka menamainya Gordian Protocol. Tapi untuk menjalankannya, mereka harus menyebarkan kode itu ke ribuan server publik secara serentak. Kalau nggak, sistem lama akan menyerang balik dan menghapus semuanya. Adegan penyebaran kode ini bagaikan adegan klimaks di film perang. Semua anggota tim duduk di depan laptop. Hitungan mundur dimulai. Semua layar penuh dengan angka-angka meluncur cepat. Detik terakhir, semua server berhasil menerima kode Guardian Protocol aktif. Tapi tentu saja, pihak berwenang tidak tinggal diam. Mereka menganggap Guardian Protocol sebagai cyberterorisme karena menyebar sistem tanpa izin. Dinas Keamanan Nasional bergerak, lokasi tempat Ji-hwan dan timnya berada akhirnya dilacak. Dikirimlah tim khusus dengan alat pelacak gelombang elektromagnetik, senjata disruptor sinyal, bahkan robot drone bersenjata. Satu demi satu alat komunikasi tim Better World terputus. Somin bahkan harus menghancurkan laptopnya agar data tidak jatuh ke tangan musuh. Ji-hwan dan Kang-do memutuskan memisahkan diri. Mereka membawa cadangan Guardian Protocol ke lokasi baru yang lebih aman. Server komunitas terbuka di luar negeri. Adegan diakhiri dengan tembakan meledak di latar belakang. Dan layar berganti gelap. Ji-hwan kini bersembunyi di negara tetangga, menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai. Walaupun Guardian Protocol sudah aktif, tapi jika mereka tertangkap, sistem bisa saja dibongkar paksa dan dinonaktifkan. Dia lalu mengontak jaringan hacker internasional yang dulu pernah dibantunya. Ternyata, banyak dari mereka yang juga jadi korban kapitalisme digital. Dari situlah muncul ide membangun federasi global hacker etis. Kalau sistem pemerintah udah korup, maka kita butuh sistem baru. Dan bukan cuma di Korea, tapi dunia. Film nggak melulu soal hacking tapi juga efek sosial. Setelah Guardian Protocol aktif, masyarakat mulai menyadari betapa banyak data mereka disalahgunakan. Berita-berita bermunculan. Data bocor dari aplikasi anak-anak, perusahaan AI memati-moti lewat webcam, dan lainnya. Beberapa tokoh penting bahkan mundur dari jabatan karena tekanan publik. Di sini, penonton juga diajak berpikir ulang.
Selama ini kita pakai internet gratis, tapi bayarnya pakai apa? Privasi. Salah satu dampak Gordian Protocol adalah masuknya kurikulum literasi digital ke sekolah-sekolah. So Min yang dulu hacker paling diam sekarang jadi pembicara di banyak forum kampus. Dia bilang, hacker sejati bukan perusak sistem, tapi pembangun sistem baru. Scene ini bikin adem. Anak-anak SMA dan mahasiswa belajar cara menjaga jejak digital, mengenali phishing, dan membedakan informasi asli atau manipulasi algoritma. Tapi masalah baru datang. Cybercore ternyata tidak mati, mereka pindah ke model bisnis baru, menciptakan AI deepfake untuk memalsukan ucapan tokoh publik. Bayangin, presiden yang terlihat bicara perang, padahal video itu palsu. Investor ketakutan, pasar runtuh, negara kacau. Ji Hwan dan tim harus kembali beraksi. Tapi kali ini, lawannya bukan manusia, tapi sistem AI yang bisa belajar sendiri. Dan ini bukan hanya perang data, tapi perang kebenaran untuk melawan AI jahat itu. Ji Hwan dan AI peninggalan ayahnya membuat kode baru yang lebih rumit, tapi nggak disimpan di server, melainkan disisipkan ke dalam DNA mikrobaya. Literal disimpan secara biologis. Film jadi makin gila di sini, gabungan antara sains, digital, dan bioteknologi. Mereka menyelundupkan sampel mikroba itu ke laboratorium riset luar negeri untuk menyimpan kunci enkripsi. Dengan itu, mereka punya harddisk hidup yang nyaris mustahil diretas. Deepfake AI ciptaan Cybercore kini bisa membajak siaran langsung di TV, media sosial, bahkan rapat kenegaraan. Bayangin, seorang menteri tiba-tiba mengaku korupsi di TV nasional, padahal itu video palsu. Seluruh negeri gempar. Ji Hwan, So Min, dan timnya pun kewalahan. Mereka tak bisa membedakan mana yang asli, mana yang buatan. Bahkan, suara ibu Ji Hwan di telepon pun ternyata suara AI. Ini lebih dari pertasan. Ini manipulasi realitas, kata So Min dengan wajah pucat. Karena tak mungkin menang dengan cara konvensional, tim Ji Hwan akhirnya memutuskan melawan AI dengan AI. Mereka menghidupkan kembali AI lama dari proyek rahasia. Ayah Ji Hwan, yang dulu pernah dilarang pemerintah Hai, yang bisa memahami etika dan empati manusia. Mereka beri nama Claire. Claire bukan AI biasa. Dia belajar dari cerita, rasa sakit, kehilangan, dan memahami bahwa tujuan hidup bukan cuma efisiensi, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Pertarungan AI pun dimulai, bukan lewat senjata, tapi algoritma. Di segmen ini, visual film jadi luar biasa. Penonton disuguhi pertarungan virtual antara Claire dan deepfake AI di ruang cyber yang gelap. Penuh kode bergelombang seperti sungai neon. Setiap aksi AI seperti lukisan bergerak layar melempar logika. Deepfake membalas dengan distorsi suara dan wajah. Ji Hwan dan timnya di dunia nyata menonton sambil tegang. Satu kesalahan kecil, maka seluruh dunia bisa percaya kebohongan seumur hidup. Tepat saat duel AI mencapai puncaknya, salah satu anggota tim Ji Hwan ternyata berkhianat. Bukan hacker biasa, dia adalah agen pemerintah yang menyusup sejak awal. Dia percaya bahwa kendali mutlak AI lebih baik daripada kebebasan digital tanpa aturan. Dia menyabot sistem, mencoba mencabut koneksi Claire. Namun So Min sigap, dia berhadapan langsung, dan akhirnya harus memutus jalur listrik pusat agar sistem tidak diretas balik. Korban pun jatuh. So Min terluka parah. Akhirnya Claire berhasil menang. Semua video palsu dari deepfake AI dihapus dari seluruh jaringan. Claire juga menyebarkan kode autentikasi digital global, sebuah sistem pembeda antara konten asli dan buatan, semacam cap keaslian digital untuk semua media. Dunia akhirnya punya standar baru dalam mengonsumsi informasi. Dan meski masih banyak tantangan, setidaknya kini kita bisa sedikit lebih percaya dengan apa yang kita lihat. Ji Hwan berdiri di rooftop sebuah gedung, menatap kota yang kini sunyi. Ada harga mahal untuk kebenaran, tapi lebih mahal lagi kalau kita hidup dalam kebohongan. Beberapa minggu setelah kemenangan melawan deepfake AI, dunia digital mengalami transformasi besar. Berkat Claire, teknologi penanda konten asli kini diterapkan secara global. Tapi kemenangan ini bukan tanpa korban. Banyak identitas hancur, reputasi runtuh, bahkan keluarga yang tersirai-berai karena ulah video palsu sebelumnya. Tak semuanya bisa disembuhkan. Ji Hwan sendiri memilih menghilang. Dia tak ingin dipuja sebagai pahlawan dalam dunia yang mulai bisa membedakan realita dan kepalsuan. Dia justru memilih menjadi hacker tanpa nama. Dia tinggalkan satu pesan terakhir di server publik. Kebenaran bukan untuk dimiliki, tapi untuk dilindungi. Kalau suatu hari kamu ragu akan dunia yang kamu lihat, belajarlah bertanya,
bukan langsung percaya. Dan pesan itu viral ke seluruh dunia. Oke Sobat HDV Movie, segitu dulu spoiler lengkap dan mendalam dari film 20 Hacker 2021. Film Korea yang mungkin underrated, tapi punya bobot cerita dan pesan yang luar biasa kuat. Kalau kalian ngira ini cuma film tentang hacker ngeretas website buat gaya-gayaan, wah, kalian salah besar. Film ini sebenarnya bicara tentang identitas, kebenaran, dan bahaya informasi palsu yang makin sulit dibedakan dari yang asli. Gak cuma relevan buat anak IT, tapi juga buat kita semua yang tiap hari hidup di sosial media. Alur cepat, penuh twist, dan kombinasi antara drama keluarga, thriller cyber, sampai ke konflik idealisme manusia versus mesin, bikin film ini layak ditonton ulang. Ditambah visual dunia digitalnya, keren banget. Dan hal yang paling keren, gak semua hal harus diselesaikan dengan tembakan atau ledakan. Kadang, cukup dengan kode, empati, dan pilihan. Tapi ya, bayangin, kalau kita punya AI, kayak deepfake itu di dunia nyata. Bisa aja kamu lihat video kamu pacaran sama artis, padahal kamu jomblo 10 tahun. Atau tiba-tiba ada video kamu nyanyi di panggung idol, padahal suara kamu pas nyanyi kayak alarm kulkas rusak. Ngeri sih, tapi lucu juga. Jadi, mulai sekarang, kalau ada video anenan yang muncul di timeline kamu, jangan langsung share. Siapa tahu, itu buatan AI kayak di film ini. Cek dulu, pikir dulu, baru bertindak. Nah, terakhir nih, kalau kamu nonton film ini bukan cuma buat seru-seruan, kamu pasti sadar satu hal, kita semua bisa jadi hacker, bukan buat merusak, tapi untuk membobol kebanggaan-kebanggaan dalam hidup kita. Kadang, dunia ini nyuruh kamu percaya kalau kamu nggak cukup pintar, nggak cukup cakep, nggak cukup sukses. Tapi, semua itu mungkin aja cuma deepfake yang dipasangin ke pikiranmu sejak kecil. Jadi, sekarang saatnya kamu jadi hacker buat dirimu sendiri. Retas pikiran negatif, bobol kebiasaan malas, dan install ulang hidupmu pakai Kikot. Percaya diri tambah usaha keras. Oke Sobat HDV, itu dia tadi spoiler dan ulasan dari film 20 Hacker 2021. Semoga kamu terhibur, tercerahkan, dan dapat semangat baru dari kisah anak muda yang berani melawan dunia digital yang penuh tipu daya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita film seru lainnya. Cuma di channel HDV Movie, teman nobarmu penuh cerita. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan ingat, film boleh fiksi, tapi inspirasi dari cerita bisa jadi nyata. Bye!